Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai analisis layanan data dari sebuah cloud provider, yaitu Alibaba Cloud Max Compute dan Alibaba Cloud Analytics DB. Nah, untuk pembagian materi pada presentasi kali ini, untuk sejarah dan fitur-fitur khusus akan dijelaskan oleh Ihsan Rahman, kemudian untuk konektivitas akan dijelaskan oleh Muhammad Taufik, dan untuk kelebihan dan kekurangannya akan dijelaskan oleh Novalis Fulo, serta yang terakhir untuk kinerja, popularitas, dan pengguna akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Firdaus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Rahman, NIM 11970505050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan fitur dari Alibaba Cloud Max Compute dan Alibaba Analytics DB. Nah, untuk sejarah dari Alibaba Max Compute ini merupakan platform data processing terbesar ya, atau data processing besar yang dikelola atau dikembangkan oleh Alibaba Group, yang tentunya merupakan sebuah perusahaan besar ya di Cina. Nah, untuk platform itu pertama kali diluncurkan tahun 2009 dengan nama OLPS, lalu diperbarui namanya jadi Max Compute pada tahun 2017. Nah, Max Compute itu dirancang untuk menangani tugas-tugas untuk data processing yang berjumlah besar seperti penyimpanan data, data mining, dan juga machine learning. Nah, selain itu, terdapat juga alat lainnya seperti untuk data manajemen, security data, atau juga bisa untuk visualisasi data. Dan untuk penggunaannya itu ada di cloudnya Alibaba ya, dan dapat diakses melalui web atau melalui API. Untuk fitur dari Alibaba Max Compute, yang pertama itu scalability, artinya ukurannya itu penggunaannya itu dapat disesuaikannya dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua itu data warehousing, ini digunakan untuk tentunya menyimpan data dan juga bisa juga untuk ETL ya. Lalu data processing, untuk data processing ini mendukung dalam pemrosesan data itu dalam bentuk batch atau stream. Lalu ada data manajemen seperti fungsinya itu import, ekspor, mengamankan data dan juga untuk tata kelola data. Lalu integration, tentunya untuk integration itu maksudnya itu mudah diintegrasikan dengan layanan Alibaba Cloud yang lainnya. Kemudian terakhir yaitu security, yaitu ada data enkripsi dan juga kontrol akses ya. Jadi terdapat permission untuk keamanan di Alibaba itu. Nah, lanjut ke Alibaba Analytics DB. Nah, Alibaba Analytics DB itu merupakan layanan database berbasis cloud juga, sama dikembangkan oleh Alibaba Group, dan pertama kali diluncurkan tahun 2018. Nah, untuk Analytics DB itu dirancang untuk data processing dengan jumlah data yang besar yang bertujuan untuk analisis data dan juga untuk business intelligence. Nah, layanan itu didukung dengan fast querying atau pemrosesan data yang cepat, termasuk fitur seperti penyimpanan kolom, data compression, atau pemrosesan paralel. Nah, Analytics DB juga kompatibel dengan database SQL yang ada seperti MySQL atau juga PostgreSQL. Nah, untuk fiturnya itu sendiri sebenarnya ada 7, namun kita rangkum jadi 3 karena untuk 4 lainnya itu sama dengan Max Compute ya, seperti data processing, data management, integration, security itu sama ya dengan Max Compute. Yang pertama itu ada fast querying. Fast querying yaitu data itu dapat diproses dengan cepat karena terdapat fitur untuk penyimpanan kolom dan juga datanya itu dikompresi sehingga meningkatkan performa untuk mengakses data. Yang kedua itu compatibility, sesuai dengan yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Jadi untuk Analytics DB itu kompatibel dengan berbagai database SQL seperti MySQL dan juga PostgreSQL. Untuk scalability juga sama dengan Alibaba Max Compute. Jadi karena ini cloud sehingga ukuran penggunaannya itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Mungkin sekian untuk sejarah dan fitur dari Alibaba Max Compute dan Analytics DB. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya itu konektivitas. Jadi yang pertama ada konektivitas Alibaba Cloud Max Compute. Yang pertama yaitu ada SDK, yaitu SDK Max Compute. SDK itu software development kit ya. Jadi ini dapat digunakan untuk mengintegrasikan aplikasi atau layanan kita dengan Max Compute. Kemudian yang kedua ada Max Compute Console. Sini yaitu untuk mengelola dan mengolah data di Max Compute secara visual, seperti query SQL tapi dalam bentuk web interface-nya. Kemudian ada Max Compute CLI, di mana untuk mengakses layanan Max Compute melalui terminal atau command prompt ya.
Jadi ini sama halnya seperti Max Compute Console, di mana ini dapat mengelola dan query SQL ya, seperti data tabel itu bisa dilakukan di Max Compute Shell ini. Kemudian ada integrasi dengan layanan lain seperti OSS atau Object Storage Device Service maksudnya. Itu untuk penyimpanan. Kemudian ada DTS, Data Transmission Service, seperti penyimpanan tabel data ya. Kemudian selanjutnya ada konektivitas Alibaba Cloud Analytics DB. Pertama ada JDBC, Java Database Connectivity, untuk menghubungkan aplikasi Java ke Analytics DB. Ini merupakan proyek. Kemudian ada ODBC, yaitu Open Database Connectivity, fungsinya untuk menghubungkan aplikasi yang menggunakan ODBC ke Analytics DB. Ini sama juga seperti JDBC ya, yaitu merupakan driver. Kemudian yang ketiga ada integrasi dengan layanan lain seperti layanan penyimpanan data ya, yaitu OSS, Object Storage Service ya. Nah, itu sama seperti yang konektivitas Alibaba Cloud Max Compute sebelumnya ya, untuk integrasinya. Kemudian untuk catatannya, dengan menggunakan salah satu metode dari kedua konektivitas tersebut ya, kita dapat dengan mudah menghubungkan aplikasi atau layanan kita Alibaba Max Compute maupun Alibaba Cloud Analytics DB. Nah, mungkin itu untuk penjelasan konektivitas ya. Selanjutnya mungkin terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faris Pulo dari kelompok 3 kelas teknologi basis data. Di sini saya akan memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Alibaba Cloud. Yang pertama, kita berangkat dari kelebihan terlebih dahulu. Alibaba Cloud ini memiliki jumlah komputer yang tinggi, sehingga dengan banyaknya prosesoran VM dapat meningkatkan kinerja aplikasi dan juga efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada ramah pengguna, karena Alibaba Cloud ini memiliki interface yang all-in-one dan juga kompatibel dengan semua sistem operasi. Selanjutnya harga yang efisien, itu Alibaba memiliki sistem pembayaran membayar sesuai pemakaian. Selanjutnya layanan database relasional yang beragam. Alibaba ini menyediakan layanan untuk berbagai jenis database. Contohnya Analytics DB untuk MySQL dan juga Analytics DB untuk Postgre. Lalu ada opsi penyimpanan cloud yang banyak. Alibaba ini menyediakan berbagai atau semua jenis penyimpanan cloud yang dapat dibutuhkan bisnis. Nah, selanjutnya kita beralih kepada kekurangan. Di sini ada 4 kekurangan. Yang pertama itu masih baru pada pasar cloud, karena jika dibandingkan dengan Google dan Amazon, Alibaba ini masih terbilang pendatang baru di dunia cloud, sehingga pelayanan Alibaba Cloud ini masih kurang baik, khususnya pada kubu negara barat. Selanjutnya masalah keamanan dan privasi data. Ini karena China terlibat dalam masalah retensi data, keamanan dan privasi. Nah, kepatuhan dan protokol standar yang bermasalah. Nah, ini Alibaba itu karena menyimpan data di berbagai belahan dunia, lainnya menyebabkan beberapa klaim bahwa data itu ditransfer tanpa tujuan dari pengguna. Terakhir, layanan pelanggan yang buruk, karena terbilang masih baru, jadi belum ada pelayanan yang menggunakan bahasa Inggris, sehingga banyak pengguna atau banyak pelanggan yang mendapatkan layanan dalam bahasa Tionghoa, dan bagi mereka yang tidak mengerti itu dapat menyebabkan kebingungan. Mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinerja, popularitas, dan pengguna Alibaba Cloud Max Compute dan Alibaba Cloud Analytics DB. Yang pertama mengenai kinerja dari Alibaba Cloud Max Compute dan Alibaba Cloud Analytics DB yang memiliki customer scenario yang cukup baik, mulai dari cost effective investment and maintenance, data warehouse, big data analysis for logs, big event management, big database precision marketing, analysis of large amount of marketing data, real-time data warehouse, and real-time computing service. Nah, yang berhubungan dari kedua aplikasi ini tuh, pertama Alibaba Cloud Max Compute salah satu memiliki customer scanner data warehouse, dan Alibaba Cloud Analytics DB memiliki sistem real-time data warehouse. Ini keduanya memiliki kinerja yang sangat baik. Kemudian untuk customer service-nya juga sangat mendukung kinerja dari Alibaba tersebut, mulai dari one-on-one visa consultation, 24/7 technical support, 6 free ticket calculator, kemudian faster response. Dari kinerja dan popularitas yang cukup baik tersebut, Alibaba sendiri memiliki pengguna dari perusahaan-perusahaan besar, mulai dari 3 brokers, kemudian ada AIA asuransi jiwa, kemudian ada LDS yang berfungsi untuk video conference, kemudian ada IHG, AirAsia, hingga ke HK Express. Ada testimoni di AirAsia menyatakan bahwa Alibaba Cloud is not just a provider, but a partner to understand and learn about our business, yang membuktikan bahwa Alibaba Cloud Max Compute dan Alibaba Cloud Analytics DB ini memiliki popularitas, kinerja hingga pengguna yang sangat baik. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai
Alibaba Cloud Make Compute dan Alibaba Cloud Analytics DB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.